Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Tidak terasa hari ini sudah Ramadan ke-26. Baiklah, bertemu kembali bersama Ibu Natarifiana yang akan mengisi Ramadan ceria penuh berkah. Dan nantinya akan ada Ananda Habil yang akan membacakan ayat suci Al-Quran dan disambung oleh tausiah singkat Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Rinto. Untuk acara selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Habil. Kepada Habil, Ibu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habil yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan sungguh sangat luar biasa. Baiklah, untuk acara selanjutnya marilah kita sama-sama saksikan tausiah singkat Ramadan yang akan diberikan oleh Bapak Rinto. Kepada Pak Rinto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang masih Allah curahkan kepada kita, yang masih senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik saat sekarang ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas yang kita kerjakan di dunia ini. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala rangkaian ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan umat Islam, yakni Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan
di yaumil akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunggu datangnya berbuka puasa pada sore yang berbahagia ini, kita akan berbincang tentang masalah istighfar sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat An-Nazi'at pada ayat yang ke-18. Allah katakan, wabil asharihum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada hamba-hambanya, bagi hambanya di keheningan malam, bagi hambanya di waktu menjelang sahurnya, di waktu menjelang berbuka puasanya, dia selalu melazimkan istighfar. Dia selalu mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa, perbuatan yang baik disengaja maupun tidak disengaja yang pernah dia lakukan di masa lalu, dengan harapan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama ini yang kita ketahui bahwanya istighfar, ketika kita melazimkan istighfar, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah meleburkan dosa-dosa kita. Ternyata dengan istighfar yang kita baca ada manfaat lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang sering beristighfar. Melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima istighfar, orang-orang yang melazimkan istighfar, membiasakan lisannya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ada 3 manfaat, ada 3 jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang sering beristighfar, yang sering membasahi lisannya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan memberikan di setiap kesulitan, di setiap kesempitan yang dia hadapi di dunia ini, akan Allah ganti dengan sebuah kelapangan. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi hamba-hambanya yang sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan kesempitan, sebuah kesulitan di dunia ini, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kelapangan. Lalu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min kulli dzikin makhrajah. Setiap masalah, setiap persoalan, setiap urusan yang sempit atau musibah yang dia dapat di dunia ini, akan diganti langsung jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan sebuah musibah, ujian hidup di dunia ini, atau permasalahan, akan digantikan, akan diberikan sebuah solusi, sebuah jalan terbaik langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi hamba-hambanya, bagi umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mangkana, apa katanya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginya Allah akan menurunkan, akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang sering melazimkan istighfar, yang sering mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah akan mencurahkan, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak pernah dia sangka-sangka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan terbaik bagi kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik sekarang ini, sampai akhir-akhir Ramadan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama membiasakan lisan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan lisan kita senantiasa melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keimanan kualitas dan kuantitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah terima segala amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan hamba Allah yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan karena waktu berbuka puasa sebentar lagi akan tiba. Selamat menunaikan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa yang kita kerjakan di hari ini, di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rinto atas tausiah singkat Ramadannya. Semoga kita dapat memetik dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Rinto. Dengan berakhirnya tausiah singkat Ramadan dari Pak Rinto, maka cukup sudah acara Ramadan ceria penuh berkah hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. Jangan lupa tetap setia di kanal YouTube SLB Pelita Hati Pekanbaru dengan acara Ramadan ceria penuh berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.